Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Alfaya Arif dengan NIM 2012-01958 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode istinbat. Metode istinbat hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode bayani. Metode bayani ialah memberikan kejelasan hukum yang sudah pasti dari dalil nas tersebut. Contohnya, wanita yang diceraikan dalam keabsahan tidak hamil dan pernah dicampuri oleh suaminya, maka harus 3 kali suci atau 3 kali haid. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berarti, wanita-wanita yang telah ditalak hendaklah menahan diri 3 kali qura. Ayat ini menjelaskan waktu iddah ialah 3 kali qura yang bisa berarti 3 kali suci atau haid. Yang kedua yaitu metode ta'lili, yaitu ijtihad yang menetapkan hukum yang permasalahannya tidak terdapat pada Al-Quran dengan As-Sunnah, yaitu dengan cara menghiaskannya. Contohnya, hukum memukul orang tua tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis, maka dikiaskan dengan larangan berkata ah, karena berkata ah aja sudah tidak boleh, apalagi sampai memukul, maka itu sangat dilarang. Yang ketiga yaitu metode istislahi, penempatan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum. Karena ini tidak ada dalil khusus, maka digunakanlah dalil-dalil umum. Contoh yaitu transplantasi organ tubuh yang tidak disebutkan oleh nas. Itulah tadi 3 metode ijtihad. Adapun cara untuk melakukan istinbat, ada beberapa cara yang dapat dilakukan mustadbit, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu dengan menggunakan Al-Quran. Al-Quran sebagai dalil pertama yang digunakan atas dasar pokok agama. Contoh, memberikan hukuman bagi orang yang berbuat zina. Larangan ini terdapat pada Al-Quran surah An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki di daerah masing-masing, dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah belas kasih kalian kepada keduanya, mencegah kamu untuk melaksanakan. Karena agama Allah, jika kamu beri kepadanya, maka Allah dari hari kemudian hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Yang kedua yaitu hadis. Hadis sebagai dalil kedua setelah Al-Quran. Apabila tidak ada dalil yang terdapat dalam Al-Quran, maka kita menggunakan hadis untuk menjadi dalil berikutnya. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan qiyas. Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada di nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan oleh syara'. Yang keempat yaitu al-istislan. Al-istislan ialah mengikuti suatu yang lebih baik atau semacamnya yang lebih baik untuk diikuti. Contohnya, melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, yaitu dengan cara tolong-menolong dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu urf. Ialah sesuatu yang telah bersemayam di dalam hati nurani berdasarkan pertimbangan akal yang sehat dan bisa diterima hati nurani yang fitrah. Adapun contohnya yaitu seperti jasad, calo, atau perantara jual beli. Yang keenam yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah ialah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat menimbulkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
Adapun kita buat contoh seperti tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 kemarin yang harus menggunakan masker karena untuk melindungi diri kita dan untuk melindungi orang lain. Yang ketujuh ialah istinhab, ialah suatu metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelumnya. Selama belum ada dalil sumber hukum baru yang menyatakan sebaliknya, maka kita menggunakan istishab. Mungkin itu penjelasan saya. Apabila ada salah dalam pengucapan atau materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.